Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus melalui pengajarannya selalu menekankan bagaimana agar manusia ciptaannya hidup di dalam kasih-Nya. Perintah untuk mengasihi Allah dan sesama manusia adalah merupakan hukum Allah yang utama. Untuk mengasihi orang yang mengasihi kita mungkin masih mudah. Namun untuk mengasihi musuh atau orang yang membenci kita dan telah mencelakai kita, sungguh bukan sesuatu yang mudah. Kita dapat melihat bahwa hukum di dunia ini adalah hukum pembalasan. Kita tidak begitu mudah untuk mendapatkan contoh atau teladan di dunia ini. Hanya Yesus yang dapat memberikan teladan bagi kita. Hal itu pun sering kita jawab dengan mengatakan, Dia dapat melakukannya karena Dia Tuhan. Sementara kita adalah manusia biasa. Meskipun demikian, Tuhan menghendaki agar kita melakukannya. Tentu bukanlah sulit bagi kita untuk melakukannya, sebab Ia sendiri telah memberikan teladan bagi kita. Ia juga memberikan rahmat-Nya bagi orang yang mau berusaha dan mewujudkan kehendak-Nya. Memang kita harus sabar dan berproses secara terus-menerus agar dapat melakukannya. Dalam pengajarannya, jelas bagi kita, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Yesus hendak membuat perbandingan antara orang yang sudah mengenal kebaikan Tuhan, yakni orang yang sudah memahami firman, dengan orang yang tidak memahami firman, seperti pemungut cukai. Mereka dipandang sebagai pengkhianat bangsa yang rakus akan harta. Bila kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, orang yang tidak memahami firman saja melakukan hal yang sama kepada saudara-saudaranya. Yesus mengajarkan kepada kita agar jangan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita saja, melainkan juga mengasihi musuh kita juga. Hal ini sudah dilakukan Yesus dengan kesediaannya memaafkan dan mengampuni orang-orang Farisi, para ahli Taurat, dan lain-lain, yang terus-menerus mengganggu dirinya, yang pada akhirnya mereka berhasil menyalibkan Yesus. Namun dari atas kayu salib, Yesus masih mengasihi dan mengampuni mereka. Yesus berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus tetap menunjukkan betapa Ia mengasihi mereka, walaupun Ia harus menanggung penderitaan yang paling buruk. Kasih yang demikian menyembuhkan kita dan membasuh bersih dosa-dosa kita. Penyembuhan penuh pengampunan, inilah yang diajarkan oleh Yesus dari atas kayu salibnya. Yesus yang mengasihi kita dengan berlimpah dari atas kayu salib sungguh menyembuhkan luka-luka dunia. Kita mengetahui bahwa karena dosa Adam, hilanglah kasih yang sehat, yang membahagiakan dan menyembuhkan kita. Dosa telah merampas kasih dari diri kita, sehingga kita sering menyalahkan orang lain dan menolak untuk mengampuninya. Allah tidak menyerah karena pemberontakan manusia yang telah diciptakannya menurut gambar dan rupanya. Allah mengutus putranya Yesus Kristus untuk memulihkan kasih yang menyembuhkan itu bagi kita. Yesus mengajarkan kepada kita agar kita bersedia mengasihi dan mengampuni. Yesus datang ke dunia untuk memulihkan kasih yang ada di Taman Firdaus. Kasih dari Bapa Surgawi yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Yesus tidak hanya berkata-kata tentang kasih. Dia lebih banyak melakukan kasih daripada hanya mengatakan saja. Bila kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita,
kita tidak jauh beda dengan orang yang tidak memiliki kasih di dalam dirinya. Karena itu, teruslah mengasihi, bukan karena kita dikasihi. Itulah perintah Allah bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Apa yang menjadi upah kami bila kami mengasihi orang yang mengasihi kami? Lebih dari itu, Engkau mengingatkan kami agar kami mengasihi orang-orang yang mungkin berbuat yang tidak baik, melakukan yang jahat terhadap kami, yakni musuh-musuh kami. Ya Bapa, tolonglah kami untuk berdoa bagi mereka. Tolonglah kami untuk mengampuni mereka, memaafkan atas segala kekurangan dan kelemahannya. Biarlah kami tetap menunjukkan kasih yang dari Allah di dalam setiap persekutuan kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.